wabarakatuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya ya. Halo, perkenalkan, Ibu adalah Ibu Nifa. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia ya. Ini kelas berapa ayo? Ya betul, kelas 8. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa dengan bacaan basmalah dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kali ini dapat memberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan bagi kita semua. Masih semangat kan teman-teman? Walaupun kita online, kita harus tetap produktif, harus tetap belajar, harus tetap membantu orang tua, harus tetap melakukan hal-hal yang baik ya. Sebelum memulai pelajaran, hendaknya kita tepuk dulu yuk, tepuk semangat. Ibu guru pimpin ya. Tepuk semangat. 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 Teman-teman tahu nggak kita mau belajar apa? Ibu guru kasih tahu kompetisi dasar yang akan kita lalui pada pertemuan kali ini. Jadi kita akan belajar KD 3.5 yang berbunyi celing ini. KD 3.5 yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara memainkan kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Ya, maksudnya apa? Ayo, kita mau belajar tentang apa? Siapa yang tahu? Acungkan jari. Siapa yang tahu? Teks prosedur, betul Mas Ibram. Teks prosedur itu apa ya? Aku mau tanya. Ayo, siapa yang tahu teks prosedur? Angkatkan tangan kembali. Ya, Mbak Siska, betul sekali. Teks prosedur ada langkah-langkah lalu. Ayo Mas Doni. Bahan-bahan, ya semua itu ada di teks prosedur. Jadi teks prosedur adalah teks prosedur itu adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah ataupun tujuan ataupun cara melakukan sesuatu yang mana bisa disusun sebagai prosedur yang disusun secara terperinci dan jelas untuk mencapai tujuan prosedur yang ingin kita lakukan ya. Kali ini biar teman-teman enggak bingung, Ibu Guru mau putarkan video tentang pembuatan makanan daerah. Ya, makanan daerah Magelang apa yuk? Getuk, betul sekali. Silahkan ditonton dahulu. Fams, dari kota sejuta bunga Magelang, Jawa Tengah, ada jajanan bernama getuk trio. Disebut dengan getuk trio karena secara fisik, getuk ini seolah-olah terbagi menjadi 3 bagian warna. Eits, bukan sembarangan singkong bisa digunakan untuk getuk satu ini, Fams. Hanya singkong jenis kinantilah yang cocok digunakan sebagai getuk satu ini. Saat diproses lebih lanjut, kinanti bisa mengeluarkan rasa manis yang menambah cita rasa getuk. Oh iya, getuk dalam bahasa Jawa artinya singkong, Fams. Dulu getuk dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai makanan pokok pengganti nasi. Gunungan singkong yang sudah dipanen dikupas dari kulitnya. Pastikan gak ada warna hitam yang menempel pada bagian singkong ya. Soalnya singkong hitam biasanya terkontaminasi bakteri yang bikin rasanya pahit tuh. Singkong kemudian dicuci hingga bersih, Fams. Selanjutnya, singkong dikukus dengan alat tradisional sejak tahun 1940, Fams.
Gak heran, alat yang digunakan untuk memasak masih menggunakan arang kayu. Kurang lebih 1,5 jam. Teksturnya bisa berubah menjadi empuk deh. Selanjutnya, singkong-singkong ini nggak boleh terkena langsung oleh tangan, fams. Kalau terkena tangan langsung, singkong bisa cepat membusuk dan warnanya berubah menjadi kebiruan. Selain sarung tangan, bisa pakai alat bantu ya. Setelah didinginkan dan dipisahkan dengan serat-seratnya, baru bisa digiling halus dengan tambahan gula batu, fams. Alat yang satu ini lumayan canggih, fams. Jadi nggak perlu ditumbuk seperti pembuatan getuk pada zaman dulu. Hihihi. Proses selanjutnya, singkong diberikan rasa dan pewarna makanan. Ada coklat dan warna pink, fams. Karena termasuk makanan basah dan tidak ada pengawet sama sekali, getuk ini hanya bisa bertahan hingga 2 hari saja. Sekarang teman-teman udah paham belum apa itu teks prosedur? Udah paham kan dari video yang Ibu putarkan barusan? Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama adalah menggunakan kalimat imperatif. Imperatif disebut dengan perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Ya, yang ketiga, ayo siapa yang mau menambahkan lagi? Ya, ada aturan di dalamnya. Betul, aturan ini ya, langkah-langkahnya itu terdapat aturan-aturan. Dan yang keempat yaitu menggunakan konjungsi. Siapa yang tahu konjungsi? Ayo. Nah, betul Mbak Ida, konjungsi itu adalah kata hubung ya, seperti dan, atau, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu terdapat kata keterangan. Kata keterangan di sini menunjukkan waktu, tempat, dan cara. Ya. Yang selanjutnya adalah terdapat panduan yang harus dilakukan. Panduan ini ada di langkah-langkah juga. Yang selanjutnya yaitu terdapat penomoran. Penomorannya urut, runtut, dan jelas. Lanjut teman-teman, kita mau belajar tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur. Ibu akan menyajikan contoh teks prosedur di samping ini. Silahkan dipahami ya. Kali ini kita mau belajar tentang struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur apa aja ya? Yuk kita pahami bersama. Di sini Ibu telah menyajikan teks prosedur. Ayo siapa yang mau mengungkapkan ataupun menyampaikan ide-idenya? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kita belajar bersama-sama. Siapa yang mau mengungkapkan idenya? Mbak Citra, coba ide yang atas ini apa dibaca? Ya, seperti tujuan. Betul, ini tujuan. Yang selanjutnya ada apa? Ada panci, kemudian ada kompor. Ini apa? Ya, ini alat dan bahan. Betul. Selanjutnya ada langkah-langkah nomor 1, 2, 3. Ini apa? Ya, betul, langkah-langkah ataupun cara pembuatan. Yang terakhir siapa? Ayo yang mau mengungkapkan idenya? Mas Ibram? Iya, betul, di sini penutup ataupun simpulan. Selanjutnya adalah materi ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan apa ya? Ibu guru juga bingung. Siapa yang tahu ciri kebahasaan itu maksudnya apa? Mbak betul sekali. Mbak siapa namanya? Mbak Naura. Betul, kalimat ataupun kata yang digunakan dalam teks prosedur. Yuk kita bahas jadi satu-satu. Apa aja sih kalimat ataupun kata yang digunakan di teks prosedur itu? Penasaran kan? Nah, kita
telusuri dari satu-satu. Yang pertama ada kalimat imperatif ataupun perintah. Ayo, siapa yang mau tahu? Ya, kalimat imperatif adalah suatu kalimat yang mana sifatnya memerintah. Biasanya di teks prosedur diakhiri dengan an-ilah. Contohnya yaitu siapkan, masukkan, lihatlah, angkatlah. Misalnya kalimatnya apa ya? Masukkanlah air ke dalam panci. Ya. Kedua adalah kalimat saran. Kalimat saran ini berisi ungkapan berupa opini ataupun pendapat. Contohnya yaitu, agar tidak gosong sebaiknya kecilkan api. Itu adalah kalimat saran. Yang ketiga ada kata benda. Pasti teman-teman di sini tahu kata benda itu apa. Ya betul Mas Baim, nomina. Nomina di sini apa ya? Nomina ataupun kata benda adalah suatu kata yang menunjukkan suatu benda. Contohnya apa? Bakso, aku, saya, kemudian panci. Di sini kata benda tidak harus suatu benda, tapi menunjukkan benda. Yang keempat, kata kerja. Kata kerja merupakan kata yang menunjukkan perbuatan ataupun aktivitas. Contohnya kata kerja apa? Di teks prosedur. 1. Diangkat, betul. 2. Dimasukkan. Ya, misalnya saja singkong dimasukkan ke dalam panci. Dimasukkan di sini adalah kata kerja. Yang selanjutnya adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk di sini tidak terlepas dari teks prosedur. Kalimat prosedur pasti ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah suatu kalimat yang terdiri dari 2 klausa ataupun lebih. Yang terakhir adalah konjungsi ataupun kata penghubung. Siapa yang tahu? Ya betul, contohnya dan atau. Jadi di sini merupakan kalimat yang menghubungkan antar kata, antar klausa ataupun antar kalimat. Contohnya adalah aku dan kamu pergi ke pasar. Namun ini jika diterapkan di teks prosedur kurang sesuai ya. Siapa yang mau mencontohkan kalimat teks prosedur yang memiliki kata penghubung? Unjuk jari? Mbak Susi? Oh ya, silahkan. Betul sekali, misalnya masukkan air dan garam ke dalam gelas. Ya, betul sekali. Dan nggak terasa ya teman-teman, kita sudah menghabiskan waktu pelajaran kali ini. Ibu guru pamit undur diri, namun ibu mau menyimpulkan apa aja sih yang udah kita pelajari. Yang pertama ada pengertian teks prosedur. 2. Ciri-ciri teks prosedur. 3. Struktur teks prosedur. 4. Ciri kebahasaan teks prosedur. Ya, sebelum ibu pamit, ibu akan memberikan tugas sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Berikut tugas yang dapat dikerjakan teman-teman di rumah. Baik, ibu pamit undur diri. Semoga ilmu yang diberikan ibu kepada teman-teman dapat bermanfaat dan dapat memberikan pencerahan sedikit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.